Kalau misalnya dikasih denger merek Jetour, yang kita pikirin tuh bukan merek mobil kayak begini. Tahu nggak kita pikirin apa? Travel agent. Gimana kalau travel agent bikin mobil? Ya, jadi klarifikasi dikit ya. Jetour ini sebenarnya bukan travel agent, tapi merek mobil dari China. Ya, another day, another Chinese brand. Tapi ya udahlah, berarti dunia otomotif Indonesia makin rame dan makin hot persaingannya. Nah, Jetour ini sebenarnya adalah merek yang ada di bawah naungan Chery. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya, ada pernah dibawain di First Impression Jetour Dashing sama Satria waktu di Gias 2024. Pertama kita bahas sekilas penampilannya dulu. Kalau dari depan dia agresif, bahkan mungkin mirip Lamborghini Urus, tapi ini versi budget, versi UMR Jogja ya. Terus kalau lihat lampu LED depan dan dia pakai pelek two-tone 19 inci. Gede banget. Nah, gak cuma itu, dia pakai handle pintu, itu dia udah model Tesla. Jadi kalau misalnya kekunci dia rata sama bodi, kalau misalnya kita lagi buka kuncinya, dia nongol. Dan dia juga punya kunci yang jujur bentuknya kalau buat crossover kayak gini, agak-agak lucu. Kenapa? Mirip Wuling REV kuncinya. Bentuknya ketupat, ada 4 tombol, dan dia juga bisa remote engine start. Nah, dia juga punya proximity sensor buat buka sama tutup. Jadi, gimana? Kalau misalnya kita mendekat ke mobil, dia otomatis ngebuka kunci dan handle-nya bakal pop up. Nah, sebaliknya juga, kalau misalnya kita menjauh dari mobil, sambil bawa kunci pastinya ya, kita nggak perlu tekan apa-apa, cukup menjauh dan handle-nya akan nutup, kuncinya bakal lock. Sekarang kita mau jelasin tentang Jetournya sendiri ya. Tadi kan kita bilang kalau si Jetour ini masih ada benang merah sama Chery. Tapi mereka punya beberapa model yang emang spesifik buat Jetour aja. Ada ini, Jetour Dashing. Ada juga Jetour X70, X70 Plus. Ingat, maksudnya bukan Proton X70 ya. Jetour X70. Ada juga X90 Plus yang lebih gede dari ini. Dan ada Jetour T2, T2 atau Jetour Traveler. Itu adalah sebuah SUV gede kotak-kotak kayak Land Rover Defender. Dan itu keren. Mereka juga punya macam-macam mesin. Ada EV, ada hybrid, dan ada juga mesin turbo konvensional seperti ini. Nah, tapi di Indonesia yang dimasukin itu Dashing sama X70 Plus. Padahal menurut kita, kalau misalnya buat branding, lebih bagus masukin si T2 atau Traveler dulu. Baik lagi buat branding, tapi yang dimasukin malah crossover Metropolis kayak gini, crossover keluarga. Ya, oke lah. Dan Jetour Indonesia bilang, ini masih prototype. Mereka belum kasih tahu spek finalnya kayak gimana. Harganya juga belum dikasih tahu. Tapi ya harusnya sepantaran lah ya sama teman-teman sekelasnya. Bagian belakangnya, lihat deh lampu remnya. Lexus banget nggak sih? Cuma biar ada sedikit bedanya, di sini dikasih lampu dengan motif checkered flag. Dimana menurut gue ini cukup keren dan mungkin bisa ditiru sama pabrikan-pabrikan lain untuk inspirasi pembeda satu sama lainnya. Dan detail keren lainnya adalah bentuk lampu rem ketiga yang ada di spoilernya. Itu kita nggak pernah lihat lampu rem ketiga itu bisa sekeren itu. Dan ada yang hitam-hitam ini di tengah. Harusnya ini buat spion tengah digital kayak di Nissan Terra atau Nissan Serena C28. Tapi di sini malah ditutup. Jadi dia nggak punya spion digital tapi cuma spion konvensional. Dan pastinya dia udah punya power tailgate. Ya, ini dia bagasi si Jetour Dashing. Kalau ngelihat sekilas pertama-tama ya, lihat. Bibir bagasinya tinggi banget, kira-kira sepaha gua nih ya. Dan kita lihat, kalau misalnya menurut kalian ini lantainya masih terlalu tinggi nih buat bawa barang lebih, tenang aja. Dia bisa diturunin. Dan kita punya lantai yang lebih rendah sekaligus buat stopper. Jadi kalau bisa kita parkir tanjakan, tas kita bisa kena bibirnya dulu, jadi nggak akan keguling. Nah, kalau kita buka, di bawah ada kotak P3K sama ban serep Space Saver. Nah, gak cuma itu, dia ada cover buat nutupin barang-barang bawaan kita di bagasi. Jadi lebih privasi dan lebih aman. Dan sebagai penutup, power tailgate ini, pintu bagasinya, kita bisa atur ketinggian bukanya seberapa. Jadi berguna kalau misalnya kalian punya garasi yang plafonnya itu cetek. Ngaturnya di layar, nanti kita kasih lihat. Nah, jadi biarpun dia ada kemiripan dengan Chery Omoda, tapi perbedaan besar ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian naik di belakang Chery Omoda itu kan agak sempit ya. Ini kebalikannya. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki jelas lebih bagus, dan di sini lebih leluasa daripada di belakang Chery Omoda 5. Biarpun ini garis bahu jendela itu agak tinggi, tapi masih lebih klaustrofobik di Omoda daripada di sini. Ini jok depan sih Omoda banget ya. Dan kita lihat di sini ada material plastik di atas biasa, jahit-jahitan, terus ada speaker di sini. Dan kalau misalnya kalian perhatiin, di tiap pintu, di semua pintu, kecuali pintu supir ya,
itu ada tombol yang ada logo bintangnya. Ini buat apa? Nah, kalau misalnya diaktifin di layar tengah, ini buat manggil voice assistant-nya. Jadi, semua penumpang bisa manggil artificial intelligence si Jetour Dashing ini. Ya, lumayan menarik sih. Jadi, siapapun bisa ngasih perintah suara di mobil ini. Oke, lanjut. Ada armrest, ada cup holder, dan kalau misalnya menurut kalian ini tuh kurang rebah, dia bisa direbahin satu step. Gak cuma itu, kita juga bisa selonjorin kaki kita ke bawah jok depan, dan palingnya kalau buat gua, pahanya nih depan agak sedikit kurang, tapi sebagian besar di sini bisa tertopang. Ada AC, tapi kita nggak bisa ngatur fan speed sama temperatur, cuma bisa ngatur arah sama buka tutup ventilasinya, plus ada kantong kecil di sini. Kayak muka nggak sih? Sama ada colokan USB Type-C sama Type-A di bawah sini, plus ada satu kantong kecil. Dan ada kantong lagi di pintunya. Ya, jadi overall di belakang memang lebih lega daripada Omoda. Jadi, kalau kalian sedikit ada catatan dengan Omoda karena sempit, coba di sini. Sekarang harusnya kita pindah ke depan, tapi sebelum kita masuk ke bagian joknya, ke bagian dalam, kita kasih lihat dulu pintunya. Kenapa? Lihat tali di sini. Mungkin kalian pikir cuma aksesoris biasa, tapi gue menemukan vibes yang sama kayak BYD atau 3 karena cukup unik, dan ternyata ini tali yang bermagnet. Jadi bisa ngeloyor kayak gini dan juga bisa nempel di door trim. Gue jujur nggak tahu, ini mungkin buat gaya doang ya, bukan buat fungsi. Tapi coba deh, kalau misalnya kita naruh HP ya di sini nih, buka begini, ya ketahan sih. Nggak tahu kalau udah usia ya. Sip, masuk ke Jetour Dashing. Beberapa perintilan di sini, setir, tombol kiri, tombol kanan, pedal shift, wiper, sen, itu semua mirip banget sama Mercedes-Benz. Bahkan tombol engine start stop ini juga Mercedes-Benz banget ya. Ya kalau di Chery Omoda kan kita lihat tombol start stopnya kan mirip Mercy. Ini lebih banyak lagi yang mirip Mercy. Nah, baik lagi ke bagian layar ya. Tadi kan kita bilang ada banyak settingan yang bisa kita lakuin di layar ini. Pertama-tama tadi kita bilang kalau pintu bagasi belakang itu bisa kita atur. Jadi kita buka setting kendaraan nih ya. Kita di sini. Nah, tailgate kita bisa atur mau setinggi atau serendah apa dari sini. Jadi tinggal set, ada bunyinya. Nah, terus kalau misalnya next time kita buka pintu bagasinya, dia bakal ngebuka sesuai dengan yang udah kita set di awal. Terus kan tadi kita bilang di masing-masing pintu, kecuali pintu supir, ada tombol yang ada logo bintangnya. Itu buat biar penumpang, semua penumpang itu bisa manggil voice assistant-nya. Jadi lagi-lagi ke menu kendaraan, terus menu vehicle setting. Nah, bakal ada left door self-define button, itu bisa voice awakening semua, atau kalau nggak pengen bisa di disable. Nanti kita balik lagi ke bagian layarnya, karena gue pengen bahas desain sama bahan interior secara keseluruhan. Kalau desain selain dari pernak-pernik yang kayak Mercedes-Benz tadi, kalau kita lihat bahannya di bagian atas sama bawah banget memang plastik, tapi kayak misalnya dashboard di bagian door trim itu masih ada bahan-bahan yang lembut dan empuk, dan ada jahitan warna lime di bagian dashboard, di kisi AC, sama di jahit-jahitan di pintu. Dan ini lumayan loh, lumayan oke, dan ada motif-motif camo di door trim, di konsol tengah, dan sampai ke belakang juga. Nah, ada lagi sentuhan unik di mobil ini, karena kan kalau bisa kita buka sun visor gitu ya, kan lampu ya biasalah kuning atau putih. Di sini juga ada lampunya, tapi dia satu nyalanya putih, dan dua dia ada motif kayak pegunungan gitu-gitu. Nah, ini Gunung Sahari ini. Jetour Dashing ini juga punya ambient light yang bisa nyala di seantero kabin, dan kita bisa pilih-pilih warnanya. Plus dia juga bisa kedip-kedip ngikutin beat musik, meskipun sebenarnya nggak ngikutin amat sih. Dia cuma ganti warna per sekian detik itu, jadi nggak bener-bener kayak jedak jeduk bareng musiknya. Dia cuma gonta-ganti warna doang di periode tertentu. Nah, kalau misalnya beberapa mobil China itu membenamkan semua fungsi AC ke layar tengah, yang ini untungnya dia dipisah, meskipun dia pakai touch panel di sebelah sini ya, jadi bukan tombol fisik, paling nggak dia dipisah. Tapi dia bukan dual zone climate control, dia cuma single zone, tapi paling nggak kita bisa atur dari sini. Cuma ada yang lucu nih, kan biasanya kalau kita gedein AC itu sebelah kanan, kecilin sebelah kiri. Nah ini kebalik, kipas yang gede di sebelah kiri, yang kecil di sebelah kanan. Dan seperti yang bisa kita expect dari crossover di kelas ini, dua jok depan udah elektrik. Dan kalau kita lihat kantong-kantongnya di depan, dia ada dua port USB-A sama colokan 12 volt sama kantong kecil. Nah, mundur ke belakang ada wireless charger yang ada ventilasi AC-nya biar HP kita nggak cepat panas. Mundur lagi di sini ada
center console box gede dan ada chillernya. Jadi ini bukan pendingin ya, tapi kalau kita masukin minuman dingin, taruh sini terus buka ventilasinya, minuman kita bisa adem sedikit lebih lama. Ya, lagi-lagi ini mirip sama Omoda. Si Jetor Delasing ini juga punya panoramic sunroof. Jadi nggak cuma kita bisa buka covernya, tapi atapnya juga bisa dibuka, atap kacanya ya. Jadi nggak perlu buka-buka terpal warung kayak pintar, udah bisa pada nebak ya. Nah, selain itu, kalau misalnya kita pengen ngubah-ngubah settingan di layar, kita nggak perlu sentuh aja. Karena dia juga punya puter-puteran buat ngendaliin layar tengah sini. Ini bagus, nggak perlu semuanya tuh harus di layar sentuh. Jadi kita bisa pilih mau nyentuh atau mau pakai puter-puteran di sini. Kita bisa geser kanan, kiri, atas, bawah buat navigate menunya. Puter buat gede atau kecilin volume audio, radio, media gitu-gitu. Dan ada 4 shortcut. Back, home, power, sama setting. Cuma kualitas puter-puterannya emang agak ini kalau dimainin agak kendor loh. Padahal kalau dari desain udah bagus. Dan nggak cuma itu. Sebenarnya kalau build quality mobil ini secara general bahannya bagus, solid, dan nggak ada rattle atau kriat-kriat. Tapi selain dari puter-puteran ini, gue nggak akan ngomong. Lihat sendiri apa yang terjadi kalau gue mainin tombol rem electronic parking brake-nya, auto hold, hazard, dan hill descent control-nya. Lihat sendiri, gue nggak akan ngomong. Sekarang kita mau langsung bahas layar tengahnya. Jadi pertama-tama deh yang standar, dia bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Bagus, itu bagus. Tapi pertama sebenarnya bagus ya, dia nyatu sama instrumen gini-gini kayak beberapa mobil modern. Tapi pertama dia ukurannya agak terlalu gepeng. Bukan kecil ya, gepeng. Jadi lebar ke sini dan tulisannya terlalu kecil. Oh ya, dia juga punya voice assistant tadi yang gue bilang. Hello Jetor. Open window. Ya bisa lah. Dan seperti tadi komandonya tuh Hero Jetur ya. Oke, sekarang gue pengen bahas beberapa hal yang menurut gue bikin layar atau sistem infotainment mobil ini tidak intuitif sama sekali. Tadi kita udah bilang layar gepeng, tulisan kecil, dan lihat settingan vehicle di sebelah sini. Ada gambar spion, orang lari, sama lock. Tadinya kita pikir adalah ini shortcut ya. Jadi mobil ini sayangnya biarpun dia punya tombol pengaturan cermin atau spion kanan kiri di dekat dengkul supir, kalau ngelipet spion itu harus dari layar tengah. Kita mikir, wah ini buat ngelipet ya, paling nggak ada quick access gitulah. Kita tekan, nggak terjadi apa-apa. Spionnya nggak ngelipet, nggak ngebuka juga nih. Nggak apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Serius. Lihat deh, spionnya tetap ngebuka. Jadi ngapain ngasih shortcut kayak gini kalau nggak ada gunanya sama sekali. Terus orang lari, kita pikir mungkin ini ganti-ganti drive mode ya. Karena baik lagi, nggak ada tombol buat ngubah drive mode antara Eco dan Sport. Kita ubah. Nggak ada tulisan di panel instrumen, tetap Eco. Jadi mau kita tekan, orang lari, ngejar daun, orang lari, daun, nggak ada efek apa-apa di mobilnya. Lagi-lagi, ngapain ngasih shortcut kalau nggak ada efeknya? Ini juga nih yang gambar kunci. Apa ini window lock gitu ya kali? Coba kita ini udah kita tekan ya, kita buka jendela belakang bisa nggak? Bisa nih ya. Coba kita tekan lagi. Masih bisa. Gue nggak ngerti ini gimana maksudnya. 3 shortcut ini tuh artinya apa gitu loh. Buat apa? Dan kita coba lagi ya, kita masuk settingan vehicle. Tadi kita udah lihat kayak ambient light gitu-gitu. Nah, di exterior lamp dia ada follow me home ya, oke lah. Terus kita lihat di commonly used, nih ada tailgate yang tadi kita ngatur buka pintu bagasi belakang mau setinggi apa. Rear view mirror. Nah, ngelipet spionnya di sini nih. Lihat, kalau kita klik yang fold, lihat bagian spionnya, kita bakal ngelipet. Unfold. Dan ini satu-satunya cara kita bisa ngelipet spion. Jadi bukannya gue bawel atau apa, ya deh gue bawel. Bayangin kalau misalnya kita lewat gang dan papasan sama kendaraan lain, mobil atau motor, dan harus ngelipet spion secara cepat. Ini ngerepotin asli. Dan Windows deh, kita bisa apa? Sunroof control, sunshade, segala macam. Nah, drive. Lagi-lagi tadi gue bilang, drive mode itu nggak ada tombol, kita ngubahnya dari sini. Dan cuma 2, Eco sama Sport. Dan dia ada tambahan buat ngubah bobot setirnya, Comfort sama Sport. Baik lagi kita udah coba nggak terlalu ada perbedaan-perbedaan antara steering Comfort sama steering Sport. Baik lagi, ini nggak intuitif karena beberapa shortcut bahkan nggak ada gunanya kalau udah ditekan. Lagi, ngapain ngasih shortcut kalau nggak ada gunanya?
Sekarang kita mau bahas kamera 360 derajatnya. Bagus dia punya itu, jadi kita bisa ngeliat ke segala arah, lebih waspada, jadi meminimalisir kemungkinan kita baretin mobil lain atau nyenggol mobil lain. Tapi logiknya agak aneh. Bayangin kita mau manuver, jadi bakal sering maju, mundur, belok kiri, belok kanan gitu. Nih kita mau mundur sekarang nih ya. Mundur. Oke, kita bisa lihat bagian belakang. Nih mundur. Gini, cara belok kiri gitu kan. Nah, belum selesai kita berhenti, kita mau belok kanan gitu. Kita belok, maju dikit nih, terus belok lagi. Gambarnya hilang. Gue belum kelar manuver, jangan dihilangin dulu gambarnya gitu loh. Soalnya kalau di beberapa mobil lain, katakanlah kita lagi jalan di atas kecepatan 15 atau 20, baru kameranya mati. Ini kita belum selesai manuver kok malah mati gambarnya gitu. Jujur agak aneh sih. Nah, sebagai penutup, sound sistemnya biasa aja. Si Jetour Dashing ini dia pakai mesin 1500 cc turbo 4 silinder pastinya ya. Dan kalau ada yang nebak-nebak pakai ini mesin yang identik atau mirip dengan Chery Omoda 5 gitu, terutama tipe Z sama RZ ya. Bisa jadi iya, karena keluaran tenaga sama torsinya mirip-mirip. Dia tenaganya sekitar 150 sampai 160 tenaga kuda. Persisnya sih kalau nggak salah sekitar 156 ya. Torsinya 230 Nm. Nah, torsinya itu sama persis kayak Omoda Z dan Omoda RZ. Tapi bedanya si Jetour Dashing ini dia pakai gearbox kopling ganda 6 percepatan. Kan kalau Omoda yang bukan GT ya, dia pakai gearbox CVT, yang ini pakai kopling ganda, dan suspensi belakangnya udah tipe independen, multilink ya kalau nggak salah. Karena kalau misalnya Omoda yang 5, yang Z sama RZ kan dia pakai torsion bar, ini pakai suspensi multilink independen di bagian belakangnya. Jadi apakah nyetirnya beda sama Chery Omoda 5? Memang beda. Jadi kayaknya biarpun ada beberapa part yang sama, si Jetour udah ngutak-ngatik beberapa bagian biar nggak sama-sama amat kayak Chery Omoda. Tapi gini deh, sebenarnya torsinya gede. Jadi kalau kita injek nih, ada turbo lag, baru dia maju. Tapi emang itu ya tadi, turbo lagnya berasa. Dan buat gearboxnya, si Jetour Dashing ini pakai gearbox kopling ganda alias dual clutch. Kalau misalnya jalanan lancar kayak begini, atau misalnya di tol nggak ada masalah, dia ganti giginya ya normal-normal aja, nggak yang paling cepat, tapi juga bukan yang paling lambat. Paling kalau misalnya lagi macet-macetan, padahal mobil ini udah pakai gearbox kopling ganda yang wet clutch alias koplingnya itu direndam oli, tapi kadang-kadang masih agak berasa dut-dutan kalau macet, sedikit tapi berasa. Dan kalau tanjakan ya, misalnya kita pakai brake hold-nya segala macam, kita berhenti tanjakan, pas kita mau jalan lagi, dia engage-nya tuh agak lama, jadi kita harus nginjek sedikit lebih dalam. Dan begitu gearnya engage, dia tuh torsinya ngagetin, kayak mobilnya kayak agak lompat dikit gitu. Jadi kalau misalnya ditanjakan, agak perlu usaha biar mobil ini bisa kita bawa dengan halus. Sekarang kita lanjut bahas bantingannya, dan gua rasa ini adalah aspek terbesar yang bisa diimprove dari Jetour Dashing ini. Kenapa? Baik lagi, dia udah punya modal bagus di awal. Suspensi independen depan belakang, itu bagus, no question about it. Cuma kalau kita lewatin jalan jelek, entah yang ada tambalannya, yang ada lubang jalan, speed trap, polisi tidur, atau mungkin sambungan-sambungan di tol gitu-gitu ya, mobil ini kerasa punya bantingan yang menjurus kasar. Bukan keras ya, kasar. Jadi kalau misalnya kita lewatin jalan yang nggak mulus kayak gue bilang tadi, itu kerasa suspensinya tuh main banget, terus bodinya kerasa geter. Gue bingung, apa ini karena settingan suspensinya emang agak kasar, atau mungkin karena peleknya gede 19 inci, atau mungkin juga karena sasisnya dibikin terlalu rigid. Soalnya kan di mana-mana kalau misalnya sasis, terutama buat mobil harian kayak gini ya, memang harus rigid biar mobilnya tuh nggak gampang keguling kalau di tikungan atau manuver gitu-gitu. Tapi juga harus dibikin ada flexnya sedikit biar nyaman. Kayaknya sasis mobil ini terlalu rigid buat sebuah mobil harian atau crossover keluarga gitu. Mungkin bisa di setel biar sedikit lebih ada flexnya gitu, biar nggak terlalu kasar, terutama kalau kita lewatin jalan yang kondisinya kurang bagus. Nah, kalau soal peredaman suara gimana? Ingat, beberapa bagian dari mobil ini sedikit ada persamaan dengan Chery Omoda. Nah, kalau Chery Omoda, terutama yang tipe RZ, kan kita tahu dia punya kaca depan itu double glazing, jadi peredaman suara itu benar-benar istimewa di kelasnya. Ini kita udah cek kaca depan sama belakang itu mungkin bukan double glazing, tapi ya lumayan bisa meredam suara dari luar. Kecuali kalau misalnya kita temu kayak tuh Beat pakai knalpot ember, motor pakai knalpot brong gitu-gitu, atau motor 2 tak gitu-gitu, itu suaranya masih masuk. Tapi kalau di kecepatan tol, suara angin minim, tapi suara dari kolong itu masih agak kedengaran tipis-tipis. Jadi kalau misalnya kita bicara ke kedapan kabin, dia masih oke aja, meskipun kita akui ada beberapa mobil yang peredaman suaranya itu lebih baik daripada mobil ini. Nah, gimana dengan setirnya?
ini juga menurut gue harus jadi perhatian lebih buat Jetour ya di dashing ini. Kenapa? Karena setirnya bener-bener terlalu enteng. Bukan ringan, terlalu enteng. Nih, jadi kita main gini tuh berasa banget kopongnya setirnya. Bahkan kita udah build up kecepatan pun kita makin ngebut, memang dia memberat tapi masih terlalu enteng. Ini apa ya? Ini bukan setir yang gue nggak pengen mobil ini confident inspiring, tapi paling nggak ngasih rasa mantap aja gitu. Kayak, nah ini mobil setir udah mulai mantap nih, kita tahu nih kontrolnya gimana. Tapi yang ini nggak, masih terlalu enteng bahkan di kecepatan tinggi sekalipun. Padahal kalau misalnya kita tekuk-tekuk kayak gini ya, misalnya kita gas dulu nih kayak gini, belakang itu masih relatif ngikut ya, nggak terlalu ngebuang. Jadi masih kerasa kalau bannya tuh napak semuanya, tapi setirnya itu nggak confident inspiring, nggak mantap gitu. Mungkin apa ya, settingan EPS-nya kayaknya atau apa ya. Jadi balik lagi, drivingnya memang ada beberapa area yang bisa diimprove di mobil ini, terutama dari bantingan sama setirnya. Masih soal nyetirnya, ternyata si Jetour Dashing ini punya feeling pedal rem yang lumayan enak. Dalam artian kita mudah buat ngukur kayak seberapa dalam injekan yang kita butuhkan biar mobil ini ngerem atau melambat sesuai dengan keinginan kita. Kemarin kita bawa si BYD M6 dan keluhan kita salah satunya adalah pedal remnya itu terlalu sensitif. Jadi rasanya susah banget buat ngerem halus pakai mobil itu. Biarpun ya kita tahu itu mobil listrik, ini mobil biasa pakai mesin turbo. Nah, dia punya pedal rem yang lumayan. Kita injek dikit, dia ngeremnya pelan-pelan. Makin kita injek dalam, kekuatan remnya makin besar, yaitu lumayan. Dan dia punya cornering light di kanan kiri. Jadi kalau misalnya keadaan gelap gitu ya, kita belokin setir ke kanan atau ke kiri, dia ada lampu di kanan kiri yang bisa membantu visibilitas kita. Dia bakal nyala buat nerangin sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, soal teknologi ADAS, mungkin kalian akan terkejut kalau mobil yang kita coba ini, mobil baru tahun 2024 merek Tiongkok, dia nggak punya ADAS. Dia nggak punya. Gue udah otak-atik di layar, di tombol, nggak ada kayak adaptive cruise control, lane keep gitu-gitu, dia nggak ada. Jadi dia ada cruise control, tapi cruise control yang biasa. Kita set speed, dia nahan di situ. Dia nggak akan jaga jarak sama mobil depan, bahkan autonomous braking dia nggak ada. Tapi ini baik lagi ke preferensi kalian. Kalau kalian yang gue nggak terlalu suka lah pakai ADAS, nggak butuh lah, mungkin kalian nggak terlalu masalah. Tapi kalau misalnya kalian lihat competition di kelasnya gitu, mobil dari merek ini harga segini-gini udah punya ADAS, bahkan yang harga lebih murah udah punya ADAS. Baik lagi itu mungkin preferensi kalian, meskipun jujur kita emang agak menyayangkan karena biarpun mungkin kalian gak sering pakai ADAS, lebih baik punya tapi nggak dipakai, karena kalau misalnya suatu waktu dibutuhkan dipakai kan berguna gitu ya. Tapi baik lagi ini masih prototype, belum final, jadi mungkin nanti ada varian yang ada ADAS-nya. Jadi mungkin kita bisa pilih mau yang ada ADAS atau tanpa ADAS. Nah, sebelum kita udahan, gue juga pengen bahas soal animasi di panel instrumennya. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena kalau misalnya di Chery Omoda EZ, RZ, GT gitu-gitu, dia pakai layar juga, tapi animasi itu masih patah-patah. Yang ini jauh lebih smooth dan lebih halus daripada punya Chery Omoda. Mungkin prosesornya beda atau gimana, tapi ternyata kalau Jetour aja bisa pakai animasi speedometer sama tachometer lebih halus, harusnya Chery juga bisa. Tapi ya begitulah rasanya nyetir si Jetour Dashing ini. Oke, sebelum kesimpulan, kita pengen ngajak kalian buat absen siapa aja kompetitor di kelas ini, baik secara ukuran, harga. Kita nggak peduli powertrain ya. Ingat, Jepang dulu deh. Honda HR-V, Mitsubishi X-Force, Nissan Kicks, Suzuki Grand Vitara, Toyota Yaris Cross gini ya. Subaru XV kalau mau masukin oke lah. XV Crosstrek maksudnya. 6 Jepang. Korea, Hyundai Kona Electric kan yang base-nya kan masih kepala 4 tuh, ukurannya juga mirip begini. Terus Hyundai Creta. Terus kalau Kia-nya ada Kia Seltos gitu kan. Itu udah 3. Tadi 6 tambah 3 9. Terus China-nya nih ada Wuling Alves, Wuling Almas. Anggap aja bisa lah ya. Neta X, MG VS, MG ZS elektrik. Terus Chery Omoda. Terus Chery Omoda yang elektrik yang E5. Terus siapa lagi nih? Mobil ini Jetour Dashing. Terus ada X70. Terus yang dari Jerman VW T-Cross. 20 mobil, hampir 20 mobil. Bahkan kalau ada yang lupa kita sebut, itu bisa lebih dari 20 mobil. Gila, 20 mobil di satu segmen atau satu kelas yang harga dan ukurannya bentrok, benar-benar sebentrok-bentroknya.
Jadi udah kelasnya padat, ini si Jet2 Dusty bener-bener nyari celah nih, di mana kita bisa masuk customer kayak gimana yang bisa kita incer gitu. Jadi kalau plus minus mobilnya gimana? Plusnya tampilan menarik, belakangnya lebih lega daripada Chery Omoda, dan feeling remnya enak. Terus mesinnya punya tenaga dan torsi yang oke. Minusnya bantingannya kasar, setirnya kayak entengan, infotainmentnya tidak intuitif, dan fitur yang di bawah rata-rata kompetitor. Tapi kalau kalian misalnya nih, ini spesifik banget sih. Misal kalian pengen Omoda tapi nggak suka ruang belakang yang sempit, ya ini pilihannya. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, karena mobil ini kan speknya bakal difinalin. Siapa tahu komentar kalian bakal berpengaruh ke spek dan harga akhirnya. Jangan lupa subscribe juga.